Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswar Kusuma dengan rekan kelompok saya. Saya Muhammad Saidil. Kami ingin mendemonstrasikan website Lost and Found yang telah kami buat. Di sini terdapat sebuah home yang dimana home ini memberikan informasi singkat mengenai website Lost and Found ini, seperti manfaat dari menemukan barang dengan Lost and Found, dan juga tata cara menggunakan Lost and Found itu sendiri. Terus di sini terdapat bantuan yang dimana bantuan ini diuntukkan bagi para user, yang dimana user tersebut apabila memiliki kendala atau memiliki masalah kebingungan, maka bantuan ini akan menolong si user tersebut. Terus di sini terdapat tentang kami, yang dimana tentang kami ini berisi mengenai secara singkat awal dari terbentuknya Lost and Found ini, seperti trust, responsibility, simplicity, fidelity, dan juga peran kami terhadap project Lost and Found ini. Saya Dil Febriansah sebagai web design, dan saya sendiri juga sebagai web design. Nah, kontak kami di sini, kontak kami memiliki fungsi yang dimana para user ini apabila ingin mengontak kami, mereka dapat menghubungi kami di sini dengan cara mengisi nama lengkap dan juga email mereka, dan keluh kesah terhadap Lost and Found atau kendalanya seperti apa. Di sini dapat kita lihat akses ditolak, silakan login terlebih dahulu, yang menandakan bahwa user apabila ingin mendapatkan bantuan atau ingin menghubungi kami diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini dapat mengisi alamat user apabila telah memiliki sebuah akun. Nah, begini tampilan bar apabila user telah login. Di sini terdapat temukan barang, yang dimana barang ini semua barang yang telah dilaporkan oleh si penemu barang, entah itu di jalan maupun di tempat umum. Contohnya handphone Samsung dan juga jam tangan kuning, seperti itu. Di sini juga terdapat sebuah tombol selengkapnya, yang dimana tombol ini berfungsi sebagai tampilan informasi lengkap pada sebuah barang yang ditemui tersebut. Nah, di sini juga user dapat melihat gambar secara langsung seperti ini. Nah, di sini terdapat sebuah kolom search, yang dimana kolom search ini berfungsi untuk mempermudah para user mencari barang mereka, seperti jam, handphone, atau dompet. Kita beri satu contoh, yaitu handphone. Nah, di sini yang hanya muncul adalah handphone, seperti itu. Dan coba kita cari jam. Nah, yang muncul di sini hanya jam saja. Selanjutnya terdapat sebuah kategori, yang dimana kategori ini sama halnya seperti search, tapi digolongkan dalam satu kategori. Kita contoh handphone. Nah, maka yang muncul juga adalah handphone, sama halnya dengan sebuah jam. Nah, seperti itu. Terus untuk bagian bagaimana sih melaporkan suatu barang yang ditemui. Nah, di sini peran rekan saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengupload pada website ini.
Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk melaporkan ketika kita menemukan barang di jalan atau di tempat manapun itu. Nah, untuk melaporkan barang yang kita temukan, kita hanya perlu menekan tombol atau klik tombol upload ini. Nah, kemudian kita akan dimintai untuk memberikan informasi mengenai barang yang kita temukan. Misalnya fotonya. Misalnya saya di sini menggunakan contoh foto saja, bukan foto barang yang sesungguhnya. Misalnya foto ini, kemudian kita open. Nah, kemudian kita berikan nama barangnya, misalnya boneka. Kemudian lokasi ditemukannya, misalnya di sebuah taman. Kemudian kategorinya kita ambil saja aksesoris saja. Kemudian kita akan berikan deskripsi mengenai barang yang kita temukan tersebut. Misalnya deskripsinya boneka. Di sini kita juga dimintai untuk memberikan tempat dititipkan. Namun ketika kita tidak menitipkan barang tersebut di tempat manapun, maka kita dapat langsung menuliskan alamat rumah, misalnya di Jalan Sahabat 5 misalnya. Kemudian pilih provinsinya, Sulawesi Selatan, dan asal kotanya. Nah, setelah semua informasi dituliskan, maka kita tinggal menekan tombol submit. Nah, maka akan langsung diupload ke database. Nah, di sini sudah kita lihat data barang yang kita upload tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sedang mencari barang dan kita telah menemukan barang tersebut di Hello Smartphone ini. Nah, ketika kita mencari sebuah barang dan kita menemukan bahwa barang itu adalah milik kita, di sini terdapat pilihan ini punyaku. Nah, ini punyaku ini mewakili bahwa barang tersebut adalah milik kami, milik kita. Misalnya saya akan mengklaim bahwa jam tangan kuning ini adalah barang saya. Maka saya hanya tinggal klik ini punya saya, dan di sini kita akan diberikan sedikit informasi detail mengenai barang tersebut, seperti penemunya siapa, kategorinya, lokasinya ditemukan, kotanya, dan provinsinya. Nah, jika kita yakin bahwa jam tangan tersebut adalah milik kita, kita tinggal menekan tombol ya punya saya. Nah, kemudian pada halaman ini kita akan diberikan informasi lebih lengkap mengenai barang tersebut, seperti penemunya, kategori, lokasi, kota, provinsi, dan deskripsi barang tersebut. Nah, di sini kita juga diberikan informasi lengkap mengenai penemu dari barang tersebut, seperti namanya, nomor handphonenya, alamat, kota, dan provinsi dari si penemu. Nah, untuk mengklaim bahwa barang tersebut benar bahwa barang kita, maka kita diminta untuk mengupload 1-5 bukti bahwa barang tersebut merupakan benar kepemilikan kita. Nah, kita juga dimintai untuk memberikan minimal satu informasi mengenai diri sendiri. Entah itu foto diri sendiri lagi menggunakan barang tersebut atau semacamnya. Misalnya di sini saya mengupload satu foto, contoh foto saja. Nah, di sini setelah mengupload satu foto, maka muncul untuk inputan berikutnya. Batas maksimal itu sebanyak 5 bukti. Nah, ketika kita hanya memiliki 2 bukti saja bahwa barang tersebut merupakan benar milik kita, maka kita sudah bisa langsung meminta konfirmasi bahwa barang tersebut adalah milik kita. Namun di kasus lain, ketika kita tidak memiliki bukti apapun bahwa barang tersebut adalah barang kita, maka kita tidak akan bisa melakukan meminta konfirmasi bahwa barang tersebut adalah benar milik kita. Jadi di sini disyaratkan kita harus mengupload minimal 1 bukti bahwa barang tersebut adalah kepemilikan kita. Misalnya saya mengupload contoh foto bukti bahwa barang tersebut adalah benar milik saya. Nah, setelah itu
ketika saya telah mengupload, saya sudah bisa melakukan meminta konfirmasi. Nah, kemudian permintaan konfirmasi tersebut akan dikirim ke penemu dari barang tersebut, dan kita akan menunggu sampai permintaan tersebut di approve dari sisi penemu. Kemudian halaman berikutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Baik, di sini terdapat halaman trades, yang dimana trade ini apabila barang Anda tidak terdapat pada temukan barang, maka kita dapat membuat sebuah postingan yang dimana menanyakan suatu barang kita dengan beberapa ciri-ciri, yang dimana ciri-ciri tersebut akan membantu bagi penemu barang tersebut, seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita apabila kehilangan barang dompet, kita dapat menulis seperti ini. Nah, apabila telah menulis seperti ini, kita dapat mempostingnya. Maka akan muncul sebuah postingan tentang apa yang telah kita buat. Nah, untuk user yang lain dapat berkomentar mengenai postingan kita. Nah, maka sebuah komentarnya akan muncul seperti itu. Sebagai contoh, saya menggunakan user Asep, yang dimana user Asep ini diperumpamaan sebagai orang lain atau user lain. Nah, Asep ini juga dapat berkomentar seperti ini, seperti saya menemukannya. Maka akan muncul di bagian user ideal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat menu profile. Nah, dalam menu profile ini akan menginformasikan sebuah data diri seperti nama depan, nama belakang, email, password, alamat, kota, jenis akun, dan status akun. Nah, untuk password ini tidak dapat dimunculkan karena itu suatu hal yang privasi, seperti itu. Dan juga terdapat informasi barang. Nah, seperti jumlah barang yang telah diupload oleh user tersebut. Nah, untuk user ideal, dia telah upload satu barang. Nah, akan tetapi juga barang yang dilaporkan kembali kepada pemilik aslinya 0, karena dia tidak melakukan apapun dan juga tidak melaporkan kembali ke pemilik aslinya. Nah, di dalam profil ini juga terdapat edit profile. Nah, edit profile ini berfungsi untuk mengubah data diri dari user tersebut seperti nama depan, nama belakang, nomor handphone, provinsi, kota, dan juga alamat. Nah, sebagai contoh saya ingin mengubah sebagai nama Aswar seperti itu, lalu simpan. Maka nama depan berubah menjadi Aswar. Kemudian ada menu keamanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai halaman keamanan ini. Di halaman keamanan, kita dapat melakukan perubahan password terhadap user sekarang. Kita hanya perlu menuliskan password lama dan memberikan password baru. Seperti saya akan melakukan perubahan password. Terlebih dahulu kita harus menulis password lama terlebih dahulu. Kita juga dapat melihat apakah password yang kita ketikkan sudah benar atau tidak. Nah, kemudian kita diminta untuk menuliskan password baru. Nah,
selama pada konfirmasi password baru ini belum sama dengan pada input sebelumnya, maka kita tidak dapat melakukan simpan password. Nah, jadi kita perlu menyamakan password baru dengan konfirmasi password baru. Nah, ketika sudah sama, kita dapat melakukan simpan. Nah, di sini terdapat pesan bahwa password berhasil diubah. Nah, kemudian setelah halaman keamanan terdapat halaman barang di sini. Nah, pada halaman ini terdapat rincian terhadap seluruh barang yang sebelumnya telah kita upload atau sebelumnya telah kita temukan. Nah, kita juga dapat melakukan filter untuk menampilkan beberapa barang saja, dan terdapat juga pilihan selengkapnya untuk menampilkan informasi lengkap dari barang yang telah kita upload tersebut. Nah, di sini terdapat tambahan, kita dapat melakukan edit dan hapus. Pada tombol edit ini kita dapat melakukan perubahan mengenai informasi dari barang yang ditemukan tersebut, seperti nama dan lain-lain. Ketika kita ingin menyimpan perubahan, kita dapat simpan, atau jika kita tidak jadi mengeditnya atau merubah informasi di dalamnya, maka kita klik batal. Nah, pilihan berikutnya itu hapus. Nah, hapus ini berfungsi untuk menghapus barang yang telah kita upload. Nah, untuk menghapusnya kita hanya perlu klik tombol hapus ini, atau jika kita berubah pikiran, kita bisa membatalkan proses hapus tersebut. Di sini juga terdapat opsi lainnya seperti daftar request dan request Anda. Pada daftar request ini berisi informasi mengenai permintaan konfirmasi dari orang lain. Dan nah, pada opsi request Anda ini terdapat berisi informasi request saya untuk mengklaim bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh orang lain. Nah, request tersebut bertujuan untuk mengklaim bahwa barang tersebut adalah benar barang milik saya. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan apabila ada seseorang yang dimana ingin memverifikasi bahwa itu barangnya. Misal sebagai seorang Asep ini, dia ternyata menemukan barangnya yaitu jam tangan kuning. Nah, lalu dia ingin mengkonfirmasi bahwa itu adalah barangnya dengan mengupload sebuah bukti yang dimana sebagai contoh buktinya adalah ini. Nah, si Asep ini apabila dia hanya memiliki bukti satu, nah dia bisa minta konfirmasi. Akan tetapi apabila dia memiliki banyak bukti, dia bisa mengupload sampai dengan 5 bukti. Sebagai contoh, saya akan mengupload sebuah foto sehingga bukti yang ada adalah 2. Lalu minta konfirmasi. Maka kita kembali ke user penemunya. Nah, lalu apabila telah melakukan minta konfirmasi, kita dapat melihat pada opsi lainnya yaitu request Anda. Nah, di sini si Asep terdapat sebuah daftar permintaan verifikasi si Asep seperti itu dengan status pending. Kenapa bisa pending? Karena belum dikonfirmasi oleh sang penemu. Apabila user mengalami suatu kendala pada lost and found, entah itu kendala dalam verifikasi, kendala dalam user data diri, maupun hal sebagainya, user dapat melakukan hubungi kami dengan cara pergi pada navbar tentang kami, lalu di sini terdapat kontak kami. Nah, di kontak kami ini terdapat sebuah tombol hubungi kami, nah, yang dimana diharuskan untuk mengisi nama lengkap, email address, dan juga pesan Anda. Nah, sebagai contoh, saya mengisi
diri saya sebagai Muhammad Sedil dan juga emailnya dan keluh kesah apa yang saya alami pada lost and found. Sebagai contoh, saya kesulitan dalam verifikasi. Nah, seperti ini. Maka langkah selanjutnya saya hanya perlu mengklik tombol perlu bantuan. Nah, apabila telah melakukan sebuah kontak terhadap admin, maka akan muncul pada admin panel. Apabila sebuah user melakukan suatu tindakan yang memang diperlukan, maka user itu harus diloginkan terlebih dahulu. Dan apabila user tidak memiliki akun, maka user dapat daftar terlebih dahulu. Di sini user dapat mengisi semua data diri seperti nama depan, nama belakang, email address, password, nomor handphone, provinsi dia tinggal, kota asal, dan juga alamat dia, seperti itu. Dan apabila dia telah memiliki sebuah akun, maka user tersebut dapat langsung masuk di sini, seperti itu. Di sini terdapat tampilan admin panel, yang dimana admin panel ini terdapat dashboard. Dashboard ini berisi mengenai jumlah admin, jumlah user yang aktif, jumlah barang yang hilang, dan jumlah barang yang kembali ke pemiliknya. Nah, berhubungan dengan salah satu user yang melakukan hubungi kami, maka pesan tersebut akan muncul di dalam dashboard ini sebagai contoh kasus nama pengguna, email pengguna, dan juga pesannya. Nah, di admin panel ini seorang admin juga dapat melihat list user atau user yang telah terdaftar. Nah, ini beberapa list user yang telah terdaftar. Dalam list ini terdapat rincian lengkap, yaitu user ID, nama depan, nama belakang, email, provinsi, kota, alamat, statusnya apa, dan juga role-nya apa. Selanjutnya, untuk fitur di dalam admin panel ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada admin panel ini. Nah, setelah list user ini terdapat list barang yang ditemukan atau barang yang telah diupload oleh seluruh pengguna atau user. Di sini terdapat informasi lengkap mengenai setiap barang. Kita juga dapat melihat gambar aslinya dan melakukan edit serta delete data tersebut. Nah, setelah itu admin juga dapat melihat profilnya sendiri. Nah, dan juga dapat mengubah informasi user admin dan juga foto profil dari admin tersebut. Nah, setelah itu tombol logout ini berfungsi untuk logout dari admin panel lost and found. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kita sudah logout. Nah, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Mungkin itulah fitur yang ada pada lost and found ini. Saya akan memberikan sebuah rincian, yaitu lost and found ini dapat sebagai wadah penampung untuk barang-barang hilang, dan juga tempat di mana orang dapat memposting sebuah postingan kehilangan barang. Lalu orang-orang yang lainnya atau user yang lainnya dapat berkomentar mengenai postingan barang hilang
orang yang kehilangan barang. Nah, untuk fitur lainnya mungkin bisa seperti mengedit user, mengubah paspor, melakukan verifikasi dalam menyatakan bahwa itu barangnya. Nah, mungkin dalam rincian besarnya seperti itu. Saya akan tutup video ini dan mohon maaf untuk sebesar-besarnya apabila memiliki kekurangan dalam pengaplikasian mata kuliah desain web ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.